warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah semoga sehat selalu ya. Kita di sini yang tatap muka hari ini akan membahas lagi pembahasan soal-soal lanjutan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 18, sekarang kita lanjutkan dari 19 sampai 30. Yuk, silakan disimak. Pasangan senyawa berikut yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam kondisi lelehan tetapi dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk larutan adalah C. HCl dan H2SO4. Oke, ada yang punya jawaban lain selain HCl dan H2SO4? Oke, jawabannya betul ya, HCl dan H2SO4 yaitu yang C. Nah, di sini hati-hati, ada kondisi seperti NaCl. Sering banget muncul di pertanyaan NaCl. NaCl itu adalah ikatan ion, ya. Na plus sama Cl- ikatannya ion. Ketika bentuknya padatan, NaCl itu tidak menghantarkan listrik. Tetapi ketika dia sudah bentuknya lelehan maupun larutan, dia bisa menghantarkan listrik. Kenapa Bu kok bisa? Kalau posisi padat, ion-ionnya kan sudah tetap ya, sudah padat, sudah dia tidak bisa bergerak sehingga tidak ada ion yang bergerak bebas. Kondisinya tetap posisi NaCl. Tidak ada ion yang bergerak bebas. Padahal untuk menghantarkan listrik itu butuh ion yang bergerak bebas. Nah, ketika dia sudah dilelehkan, ketika sudah dilarutkan, NaCl itu akan berubah menjadi Na plus dan Cl-. Ada ion yang bergerak bebas sehingga bisa menghantarkan listrik. Nah, kondisi begini. Zaman dulu kalau kalian lihat NaCl itu bentuknya padat, kotak kayak lampu sepeda motor. Ya, tahu? Yang aku kasih tahu ya. Zaman kalian kayaknya Pak, NaCl padat itu sudah mulai jarang. Zaman dulu bentuknya padat. Kalau di sini dialiri oleh listrik, karena posisinya padat, tapi tidak ada ion yang bergerak bebas, kalian pegang yang sebelah sini, dia tidak akan kesetrum. Kenapa? Karena tidak ada ion yang menghantarkan, tidak ada ion-ion bergerak bebas. Tetapi beda kondisi ketika NaCl ini sudah dilelehkan ataupun sudah dilarutkan dalam air. Ion-ionnya sudah banyak, ada Na plus dan Cl bisa gerak ke sana ke sini. Listrik dimasukkan di sini, yang posisinya sudah larutan maupun lelehan, kalian pegang di sebelah sini sudah otomatis bisa kesetrum. Karena posisinya sudah ada ion yang bisa menghantarkan listrik. Oke? Yuk. Lanjut, nomor 20. 2 gram garam natrium asetat dilarutkan dalam air. Jika diketahui banyaknya ion garam yang menghantarkan arus listrik sebesar 0,1 mol, harga tetapan ionisasi garam tersebut adalah di 0,50. 0,5 ya. Ada lagi yang punya jawaban lain. Rumputnya adalah CH3COONA. Ya. Di situ ada yang diketahui jumlah mol, ada massa, ada AR, ada MR dan lain sebagainya. Itu untuk apa, Bu? Tujuannya kita harus menghitung alfa, yaitu derajat ionisasi. Kita bisa menghitung dari mol aslinya dibagi berapa mol yang menghantarkan listrik, yaitu sebesar 0,1. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah menghitung molnya dulu. Mol yaitu N kecil di sini ya. Dihitung dari massa dibagi MR. MR itu apa tuh? Massa maupun relatif dari CH3COONA. Masanya berapa? 8,2. MR-nya dari mana, Bu? Sekarang cara menghitungnya ini 12 ya. CAR-nya 12 ya, diketahui di tanda kurung soal paling bawah. H itu masing-masing 1, tapi karena ada 3 berarti kali 3 ditambah 12, 16, 16, Na 23 ya. Nah ini di total 12 tambah 3 15 tambah 12 27 tambah 32
59 tambah 23 82 ya, sehingga diketemukan sebesar 0,1. Oke, C ini 0,1 mol. 3COONA dia terionisasi menjadi ion asetat jika di sini kemudian ya total ionnya, jadi ini dikurangi ini hasilnya di sini, ini dikurangi. Tapi karena di sebelah kanan tanda panah hasil akhir langsung ditaruh di bawah, ya ditambah. Kondisi sebelum direaksikan mula-mula reaksi sisa. Mula-mula ada 0,1 dipakai bereaksi sebesar 0,1 dikurangi alfanya derajat ionisasi. Nah ini nanti dikurangkan sisanya di sini. Tapi karena tidak dibutuhkan sehingga skip aja, kita tidak usah tulis. Nah yang ini hasil akhir, sehingga pada saat sisa hasil akhir reaksinya berapa ya yang terbentuk ini, sehingga harus ditambah. Ini biar belum, ini dikurangi, yang sebelah sini ditambah. Oke, total ion yang dihasilkan sebanyak 2 alfa sama dengan 0,1 mol, sehingga alfanya sama dengan 0,05. Oke, derajat ionisasi dibagi 0, yang di soal ion asetat bisa menghantarkan listrik sebanyak 0,1, sehingga setengah ya, setengah. Kalau yang ditanyakan persennya, ya berarti ya 50%, diopsi 50%. Oh 0, ya wes 0,5, temu hasilnya gitu. Ya. Berdasarkan gambar tersebut, ion yang bergerak ke arah elektrode B adalah C, Cl- dan OH-. Ke elektrode Oke, ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Nanti jawabannya sama. Ya, kenapa bisa begitu? Tolong dibaca. Ke arah elektrode B yang bermuatan positif adalah ion-ion yang bermuatan negatif, yaitu Cl- dan OH-. Oke, betul, sesuai ya Mbak yang udah tadi, sesuai alasannya juga sama, ya. Tolong dikemukakan lagi. Yuk, tolong dibaca alasannya kenapa tadi. Ada elektroda B. Nah, di situ ada gambar baterai, sehingga bisa diketahui bahwasanya di elektroda B itu muatannya positif. Nah, yang menuju ke positif itu pasti ionnya ion yang negatif. Dari HCl sama H2O. Sama KOH. Oh, sama KOH. Dari H2, dari HCl sama KOH. Itu di ion menjadi H+ sama Cl-, K+ sama OH-. Nah, yang sifatnya min itu yang menuju ke B karena yang kutubnya bermuatan positif. Betul jawabannya. Oke, next. Seorang siswa melakukan percobaan dengan 3 jenis larutan, yaitu asam bromida, asam fluorida, dan formaldehida secara acak. Hasil percobaannya digambarkan sebagai berikut. Urutan larutan dalam percobaan yang benar adalah A. R, Y, HCHO, Z, HF.
elektrolitnya lemah. Kita ketahui bahwa larutan elektrolit yang kuat di antara 3 golongan yang disebutkan, ya, si HBr itu yang memiliki sifat elektrolit kuat. Ya, yang formaldehid dan seterusnya, yang formaldehid ya kalau nggak salah tadi soalnya, itu adalah yang non elektrolit, yang HCHO itu. Kemudian yang terakhir, yang elektrolitnya lemah adalah yang Asam bromida. asam fluorida. Bromida kan sudah di X tadi. Ya, oke, jawabannya yang A. Berdasarkan hasil uji daya hantar listrik terhadap larutan A dan B, dihasilkan data bahwa pada uji larutan A lampu padam dan terbentuk gelembung-gelembung gas. Sementara itu pada uji larutan B lampu menyala terang dan terbentuk gelombang-gelombang gas. Kemudian larutan A dan B adalah E. Asam cuka dan natrium hidroksida. Oke, di larutan A berarti larutannya elektrolit kuat atau lemah? Lemah, ya. Nah, yang lemah itu ya asam cuka. Di larutan B sifatnya adalah larutan elektrolit kuat. Contohnya adalah yang natrium hidroksida, NaOH. Bahasanya bahasa kuat, masuk di elektrolit kuat. Betul jawabannya. Beberapa larutan diuji daya hantar listriknya dengan indikator nyala lampu. Pasangan larutan dan hasil pengamat menyala lampunya berikut. Yang tepat adalah A. NH4O2SO4 lampu terang. Oke, kenapa kok itu yang bisa betul? Apakah posisi yang lain tidak sesuai? Ya, kita cek dari yang E. Yang E itu larutannya elektrolit, non elektrolit harusnya. Salah satu contoh dari glukosa alias karbohidrat, sehingga dia harusnya padam, tidak ada nyala lampu. NaClO4 yang B itu harusnya nyalanya terang. 3CH3CO CH3, nah itu harusnya padam. Terus yang D adalah HCOOH, itu harusnya lemah sehingga redup nyalanya. Nah, posisi pasangan yang paling tepat betul adalah yang A. 2, 3. Ketahui beberapa larutan berikut: 1. HCN, 2. C2H5OH, 3. H2S, 4. CaCl, 2. Yang kelima NaNO3. Larutan yang memiliki derajat ionisasi 0 kurang dari 1 lebih dari 0 ditunjukkan oleh angka C, 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, kita cek ya. Yang 2, C2H5OH. C2H5OH itu salah satu golongan alkohol. Alkohol itu termasuk larutan elektrolit, non elektrolit, atau elektrolit kuat atau yang lemah? Non elektrolit. Alkohol itu masuknya non elektrolit. Ya, terus kita cek HCN nomor 1. Yang HCN asam sianida itu masuk di asam lemah, sehingga dia tergolong di larutan elektrolit lemah. Nah, ini sesuai dengan soal, ya. Karena kita mau mencari alfa yang ada di tengah-tengah 0 dan 1. Oh, berarti larutan elektrolitnya lemah. Nomor 1 betul, nomor 2 salah. Nomor 3 H2S. H2S itu masuk di larutan elektrolit lemah. Yang keempat CaCl2, dia masuk di larutan elektrolit kuat. Yang di nomor 5 NaNO3, dia masuk di larutan elektrolit kuat juga. Jadi jawabannya 1 dan 3. Suatu senyawa memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Larut dalam air. 2. Titiknya tinggi. 3. Lelehannya dapat menghantarkan arus listrik. Jenis ikatan dan contoh senyawa tersebut berturut-turut adalah A. Ion NaCl. Oke, betul ya. Dia senyawanya jenisnya ikatannya ikatan ion, senyawanya senyawa ion. Iling-iling bahwasanya si ion itu ketika lelehan menghantarkan listrik, larutan menghantarkan listrik, dia bisa larut dalam air, tetapi padatan dia tidak bisa. Oke, jawabannya A. Di antara senyawa berikut yang merupakan senyawa elektrolit kuat dan memiliki ikatan kovalen adalah D. CaCl2 dan HNO3.
elektrolit kuat dan memiliki ikatan kovalen. Yang opsi A, HCl dan HCl enggak ya, karena satunya ada yang ion. Di opsi B, BaCl2 ion. Yang C, NaI ion. Yang D, CaCl2 ion. Sehingga yang dua-duanya kovalen adalah yang HCl dan H2SO4. Dua-duanya kovalen dan dua-duanya sebagai elektrolit kuat. Oke. Pernyataan yang benar mengenai larutan CCl adalah A. Tidak larut dalam air. Harusnya CCl4 yaitu CCl4. Kasih tulisan kecil di bawahnya. Itu salah teks. Iya, ada punya jawaban lain? Tidak ada, ya, karena CCl4 itu non polar sehingga dia tidak bisa larut di dalam air. Jawabannya A. Diketahui beberapa larutan konsentrasi sebagai berikut. 1. HCl 0,1 m. 2. 0,1 molar. M bacanya molar ya. Oke, next. 2. H2SO4 0,05 molar. 3. H2SO4 0,1 molar. 4. CH3COOH 0,05 molar. 5. CH3COOH 0,1 molar. Urutan larutan dengan daya hantar listrik dari yang paling kecil yaitu D. 4, 5, 2, 1, dan 3. Oke, dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Kita tahu berarti semakin kecil konsentrasinya, semakin kecil juga daya hantar listriknya. Molaritas itu menunjukkan konsentrasi larutan. Sehingga kalau kita ditanya yang paling kecil, yo cari yang lemah dan konsentrasi paling kecil. Setelah itu yang lemah konsentrasi lebih besar. Kemudian cari ada HCl sama H2SO4, HCl dulu. Oke, baru yang terakhir ada H2SO4. Kok bisa Bu ya? Karena itu tadi jumlah ionnya banyak. Terus sama H2SO4 tuh ada dua Bu. Berarti salah satunya cari yang konsentrasi paling tinggi, dia yang paling besar menghantarkan listrik. Jawabannya adalah yang D. Betul.